Pernah nggak sih, kamu baru aja gabung ke sebuah bisnis, semangat lagi tinggi-tingginya, baru juga beberapa minggu jalan, semuanya langsung berantakan. Bukannya untung, malah dapat trauma. Halo semuanya, di sesi edukasi kali ini kita bakal ngobrol santai tapi mendalam. Sebagai orang yang udah lumayan lama makan asam garam di dunia ini, saya paham banget rasanya. Hari ini kita bakal bedah tuntas, kenapa sih banyak banget orang yang gagal total saat baru mulai bisnis jaringan. Dan yang paling penting, gimana ekosistem dari NC Nusantara bisa ngerubah jalan cerita kamu sepenuhnya. Kita bakal benerin mindset, nyembuhin trauma masa lalu, dan ngebangun pondasi yang benar-benar kokoh. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngalamin fase di mana awalnya semangat banget 45, masuk bulan kedua tiba-tiba rasanya pengen ngilang aja ditelan bungin. Teman-teman mulai ngejauh, chat WhatsApp yang biasanya cepat dibales tiba-tiba cuma centang biru doang, alias dirit doang. Sakit kan? Pasti banyak nih dari kamu yang sekarang lagi ngangguk-ngangguk sambil batin. Wah asli nih gue banget nih. Tenang aja, itu wajar kok. Hampir semua orang pernah ngerasain capek mental di fase awal ini. Atau minimal ngelihat teman sendiri rontok di minggu-minggu pertama. Mereka datang bawa mimpi gede, tapi tiba-tiba melempem. Kenapa coba? Bukan karena produknya jelek, apalagi karena kamu nggak berbakat. Nggak sama sekali. Tapi karena ya dari awal cara main di kepala mereka emang udah salah. Biar gampang bayanginnya, coba dengerin cerita ini deh. Bayangin ada sebuah danau. Nah, orang-orang desa di situ tuh santai aja jalan nyebrangin danau bolak-balik tanpa tenggelam. Terus datang nih anak kota, pendidikannya tinggi, ngerasa udah pinter banget lah pokoknya. Karena gengsi dan ego, dia langsung aja nyemplung ngikutin gaya orang desa tadi, jalan gagah berani ke tengah danau, dan langsung tenggelam panik. Kenapa bisa gitu? Sederhana aja. Anak kota ini nggak tahu kalau di bawah permukaan air itu sebenarnya ada batu-batu pijakan tersembunyi yang biasa diinjek sama orang desa. Nah, dari cerita tadi, dapatkan poin krusialnya? Intinya, kamu tuh harus tahu caranya. Semangat yang berapi-api, ego yang selangit, atau gelar mentereng sekalipun, nggak akan ada artinya kalau kamu nggak punya ilmu yang pas buat ngelewatinnya. Semangat doang tanpa pengetahuan itu ibarat nyebur ke danau tanpa tahu letak batu pijakannya. Pasti bakal tenggelam. Kamu nggak bisa sekedar asal melangkah, kamu butuh petanya. Dan pemahaman inilah yang ngebawa kita ke pilar pertama dari rentetan jebakan yang sering bikin pemula jatuh. Oke, kita masuk ke masalah pertama yang paling sering kejadian. Jebakan Batman nih, yaitu mindset awal yang keliru. Banyak banget orang masuk ke bisnis ini mikirnya pengen cepet kaya. Kaya besok bulan depan langsung bisa beli Alphard gitu. Pas nawarin ke sahabat sendiri dan ditolak, mentalnya langsung hancur lebur. Ini jebakan yang toksik banget. Terus solusinya gimana? Disinilah pola pikir NC Nusantara bekerja. Di NC Nusantara, kita selalu nekenin kalau sukses itu murni proses belajar. Ditolak, yaelah, itu mah biasa. Itu cuma filter normal yang pasti dilewatin semua orang sukses. Jadi pelan-pelan lepasin beban emosional pengen cepat kaya dalam semalam itu, karena ekspektasi nggak realistis cuma bakal bikin kamu trauma. Gini ya, jujur aja, banyak pemula itu mabuk sama ilusi. Seringnya cuma ngelihat hasil akhir aja, mobil sport, bonus ratusan juta, jalan-jalan mewah ke Eropa, terus mikir, wah gampang nih, rebahan doang duit ngalir. Padahal, realitanya sangat kontras. Kesuksesan itu nuntut komitmen harian. Coba deh cek, nggak ada satupun, beneran nggak ada, leader besar di NC Nusantara yang ada di posisi puncak tanpa ngelewatin fase belajar komunikasi, tanpa disiplin bangun pagi, dan tanpa keberanian buat dengar kata nggak berkali-kali. Sukses di sini tuh murni soal ngebangun mental kamu tiap hari, langkah demi langkah. Kalau ada satu hal yang pengen banget aku tancepin ke pikiran kamu hari ini, itu adalah ini. Penolakan itu bukan akhir dari segalanya. Tolong, jangan biarin satu kata tidak langsung runtuhin harga diri kamu, apalagi bikin kamu ngerasa malu. Aku tahu, ditolak orang terdekat itu rasanya nyesek banget. Tapi asal kamu tahu ya, para leader dengan bonus paling gede itu justru adalah orang-orang yang paling banyak ditolak loh. Di NC Nusantara, kita diajarin buat jadiin penolakan itu sebagai bensin emosional kita. Ingat, mereka tuh nggak nolak kamu secara personal, mereka cuma belum siap aja sama peluangnya. Jadi tegakin kepala kamu dan terus melangkah. Lanjut ke pilar kedua. Nah, ini juga fatal banget. Kesalahan berikutnya adalah kebiasaan jadi superhero kesiangan. Masalahnya, banyak yang pas baru gabung langsung terjun ke lapangan tanpa paham dasar. Nolak pakai alat bantu dan sibuk kerja sendirian. Pas ditanya detail produk yang agak ribet, gelagapan sendiri, akhirnya malah ngasih info yang salah. Padahal solusinya gampang banget. Manfaatin aja ekosistem dan alat bantu profesional yang udah capek-capek disediain sama NC Nusantara. Ngapain sih nguras energi buat hal yang sebenarnya udah diatur cerdas sama sistem? Alat bantu itu ibarat senjata rahasia kamu. Sering banget nih pemula karena ngerasa pinter, nekat presentasi 2 jam nonstop di kafe sendirian. Berbusa-busa jelasin dari A sampai Z. Hasilnya, prospek puyeng, info berantakan, dan duplikasi di timnya mati total. Bukti di lapangannya jelas banget kok. Jaringan yang pertumbuhannya meledak itu justru jaringan yang cara kerjanya paling simpel. Mereka pakai alat yang sama. Mereka cukup share video presentasi resmi, ngajakin orang ke Zoom meeting rutin NC Nusantara, dan ngasih katalog. Nggak usah dibikin ribet, biarin aja alat bantu yang kerja keras yang malam buat kamu. Secara emosional coba deh terima ini teman-teman. Sangat wajar kok kalau kamu belum lancar presentasi hari ini. Jangan malu jadi pemula, kamu kan baru. Tapi malulah kalau kamu nolak buat belajar. Orang-orang di luar sana nggak akan percaya atau mau gabung sama orang yang kelihatan ragu dan nggak paham sama bisnisnya sendiri. Makanya, di fase awal ini, pinjem dulu kredibilitas dari alat bantunya NC Nusantara. Biar sistem yang ngomong, sementara kamu di belakang layar terus poles kemampuan diri kamu dengan tenang.
Masuk ke pilar ketiga, dan ini erat banget kaitannya sama jebakan ego. Masalah fatalnya muncul pas ego bikin kamu sok tahu, terus malah bikin aturan atau strategi aneh sendiri, padahal belum ada pengalaman. Percaya deh, ini resep paling jitu buat nyiptain trauma baru yang menyakitkan. Solusi paling benarnya, jadilah pribadi yang coachable. Turunin sedikit ego kita, buka hati buat diarahkan, dan ikuti peta sistem Enci Nusantara plek tanpa banyak protes. Coba bayangin kamu lagi mau muncak ke gunung tinggi yang belum pernah kamu daki sama sekali. Terus, kamu nggak baikin jalur resmi yang udah dibuka aman, nggak mau dengerin guide, dan malah nekat buka jalan sendiri nebas semak belukar. Kira-kira bakal gimana? Pasti nyasar, bekal habis, kelelahan, dan akhirnya nyerah kan? Buktinya di lapangan juga persis gitu. Sistem Enci Nusantara itu ya jalur resmi pendakiannya. Kalau kamu setia ngikutin jalurnya, dari hari pertama sampai hari ke-30, kamu bakal nyampe di puncak dengan selamat dan terukur, daripada nyasar dan hilang di tengah hutan. Kenapa sih sistem itu harganya mati? Karena sistem ini tuh nggak diciptain sembarangan atau iseng doang. Sistem ini lahir dari keringat, air mata, dan trial error kegagalan banyak orang di masa lalu. Sistem ini emang spesifik dirancang buat ngelindungin kamu supaya nggak jatuh ke lubang penderitaan yang sama. Mau jadi pribadi yang coachable dan rela dibimbing itu adalah perisai pelindung mental kamu yang paling kuat. Jadi ngapain ngulangin kesalahan fatal orang lain? Belajar dari sana dan tinggal pakai sistem yang udah terbukti menghasilkan ini. Nah, sekarang kita di pilar keempat. Ini bahaya laten nih, jatuhnya mental yang sering nggak kita sadari. Masalah utamanya adalah hobi banget ngebandingin bab 1 kamu sama bab 20 milik leader besar. Terus diperparah lagi sama omongan toksik orang sekitar kayak, tuh kan, apa gue bilang, mending cari kerjaan normal aja, mimpi kok ketinggian. Kata-kata kayak gitu tuh beneran ngebunuh harapan. Solusinya, cepet-cepet tenggelamin diri kamu ke komunitas positifnya Enci Nusantara. Ingat, lingkungan itu menular loh. Kalau kemalasan dan pesimisme bisa nular, kabar baiknya, semangat dan optimisme juga bisa nular dengan cepat. Terus apa sih bukti daya tahan terhebat di bisnis ini? Jawabannya, selalu balik lagi ke alasan terkuat kamu. Nanti, pasti ada hari-hari kelam di mana bisnis kerasa berat banget, sampai rasanya pengen nyerah. Di titik itu, apa yang bikin kamu tetap berdiri tegak? Apakah senyum bangga orang tua? Tekanan buat lunasin hutang-hutang yang bikin susah tidur? Atau keinginan tulus ngebangun aset buat masa depan anak tercinta? Coba cari emosi terdalam itu. Alasan kuat inilah yang bakal jadi bensin tanpa batas buat kamu terus bertahan di Enci Nusantara. Secara psikologis, kamu harus bisa nerima kalau setiap orang itu punya garis start yang beda-beda. Ada yang lahir dengan banyak relasi, ada yang benar-benar harus ngerangkak dari nol. Jadi, stop nengok kanan-kiri, fokus aja sama aktivitas harian kamu sendiri. Pakai produknya dengan tulus, terus bagiin edukasinya. Bisnis di Enci Nusantara itu bukan sekadar jualan barbar kayak nyepam pesan tiap hari ke semua kontak WhatsApp sampai kamu diblokir loh. Bukan. Tapi ini tentang gimana kamu ngebangun kepercayaan dan relasi jangka panjang yang tulus antar manusia. Oke, terus habis sesi edukasi ini kelar harus ngapain? Yuk kita mulai langkah praktisnya dengan cara yang benar hari ini juga. Pertama, tonton ulang video presentasi perusahaannya, biar kamu makin meresapi nilainya. Kedua, tulis daftar 30 prospek kamu tanpa prasangka apapun. Tulis saja dulu. Ketiga, komitmen buat datang minimal 1 kali training mingguan Enci Nusantara. Dan terakhir, mulailah rutin sharing edukasi tiap hari di sosmed kamu. Bikin target aktivitas yang ketat buat 30 hari ke depan. Ingat ya, kesuksesan raksasa itu selalu lahir dari kedisiplinan pada hal-hal kecil yang dilakuin secara konsisten. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan mendasar yang harus kamu jawab sendiri. Gini, orang yang gagal itu biasanya super pinter nyari ribuan alasan buat nyerah dan berhenti. Tapi orang sukses sejati, mereka mungkin mulai dari bawah, tapi mereka luar biasa konsisten dan selalu nyari cara buat bertumbuh pakai sistem yang udah terbukti. Nah, Enci Nusantara ini udah nyediain kendaraan yang super canggih, sistem yang keuji, dan komunitas yang suportif banget. Pertanyaannya sekarang, kamu bakal milih jadi yang mana? Keputusan sepenuhnya ada di tangan kamu. Mulai dengan benar, nikmati setiap proses belajarnya, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan bersama Enci Nusantara.